Sedekah, sebuah kata yang mungkin juga akan menjadi keinginan orang untuk bisa melakukannya setiap hari ya. Sebagian dari kita juga sama-sama belajar dan juga sama-sama menyadari bahwa setiap dari kita ini perlu bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain ya. Karena harusnya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi semua lainnya kan gitu. Termasuk juga kita pada saat menjadi seorang pebisnis. Saya menjadi seorang yang memang punya target besar untuk bisa membantu orang lain agar bisa lebih baik lagi, wasilahnya lewat saya. Dengan cara apa? Bersedekah. Maka poin ini, di video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih sebenarnya kalau misalkan kita ini bisa bersedekah sehingga nyampe ada angka miliaran rupiah gitu ya. Sedekah itu perlu ditargetkan. Banyak di antara kita hanya sekedar menargetkan angka omset, lupa menargetkan angka sedekah. Padahal kalau kita nargetin omset, targetin sedekah, bisa saja omsetnya tercapai. Sama Allah dimudahkan tuh tercapainya target omset tersebut. Tapi kita lupa dalam melakukan sedekah. Gak percaya? Coba kita lihat surat At-Taubah ayat 75, 77 sampai 77. Di sana Allah katakan, sampaikan bahwa ada orang-orang yang memang ketika dikasih kenikmatan berlebih, karunia yang lebih, ya sebuah kekayaan gitu ya. Allah ternyata melihat bahwa orang-orang tersebut itu munafik. Padahal ketika itu dia bilang bahwa nanti juga ya Allah kalau saya dikasih kelebihan bakal bersedekah kok. Nyatanya tidak. Artinya apa? Jangan nunggu kaya baru bersedekah. Karena ketika nanti Anda sudah dikayakan sama Allah, belum tentu loh Anda sedekah. Bisa dipahami ya? Nah maka sekali lagi, kita bersedekah saja. Tanpa harus nunggu kaya. Karena sedekah itu bukan dari kaya ke yang miskin. Tapi dari yang mau ke yang membutuhkan. Konsepnya adalah tentang lapang dan sempit. Bukan kaya dan miskin. Artinya apa? Orang kaya bisa saja dia itu punya hati yang sempit kalau dia pelit. Orang miskin bisa saja dia punya hati yang lapang kalau dia dermawan. Berapapun jumlah harta kita saat ini, gak usah nunggu kaya dulu. Udahlah, sedekah-sedekah aja. Karena ini tentang kedermawanan, tentang kelapangan hati. Itu yang memang perlu kita perbaiki dan kita biasakan. Yuk kita targetkan angka sedekah kita. Mari kita berhitung mundur. Kalau ada seorang pengusaha, saya yakin beberapa di antara subscriber saya ini adalah banyakkan pengusaha dan calon pengusaha sukses, amin ya. Kalau kita pengen bersedekah banyak, tentu kita harus menghitung. Pada saat Anda bersedekah, angkanya berapa? Itu yang pertama. Anda mau dapat angka berapa? Dan ingat, pada saat ketemu angkanya, Anda harus ditargetin tuh. Ingat, sebelum jadi sedekah itu, ada yang namanya adalah alokasi giving. Giving presentasinya berapa nih? Ya, nanti dari situ baru sedekah tuh. Sedekahnya kemana aja gitu ya. Nah sebelum giving apa lagi Kang? Ada yang namanya share profit, ada yang net income, ada yang namanya gross profit, ya, ada yang namanya omset, nanti ada yang namanya leads gitu kan. Nah ini, jadi kalau ada sebagai seorang pebisnis, mari kita berhitung mundur. Mulai dari akhir, oh gue pengen sedekah nih di angka sebulan 100 juta. Nah kira-kira kalau untuk bisa sedekah 100 juta sebulan, berapa bagi hasil Anda? Ingat Anda kepemilikan katakanlah saham di perusahaan Anda 30%. Nah dihitung dong, berapa net profitnya? Berapa supaya 30%-nya adalah angka income Anda. Dan ingat, nggak langsung sedekah loh, income dulu. Karena tidak semua penghasilan Anda akan jadi sedekah kan? Sudah dipahami ya? Jadi kalau dihitung mundur nih, sedekah, income, net profit, gross profit, revenue gitu loh. Saya ulangi ya, sedekah, income, net profit, gross profit, revenue. Nah itu akan perlu kita hitung mundur. Artinya kalau misalkan sedekahnya pengen 100 juta, berapa omsetnya di sini? Omsetnya, gross profitnya, net profitnya, income-nya. Nah, penentu gross profit apa? Nah, itu harus tahu juga. Berarti kalau udah bicara gross profit, berarti nanti di sananya adalah kita harus tahu dulu omsetnya nih. Omsetnya kan, sebelum gross profit, omset dulu nih. Omset itu adalah prospek, kali presentasi closing, kali average sales, kali repeat order. Nah, ini perlu tahu angka-angkanya. Omset ya dikurangi HPP sama gross profit. Gross profit dikurangi expenses sama net profit. Nah, ini Anda harus nonton video ini berkali-kali ya supaya paham ya. Gross profit kurangi expenses sama dengan net profit. Net profit dikali bagi hasil presentasi saham Anda sama dengan income. Income berapa persentase untuk bisa disedekahkan? Nah, itu jadi poin sedekah. Nanti poinnya kawan-kawan, pada saat Anda main di income, katakanlah kita hitung ya kasar, katakanlah amin ya Allah gitu ya. Income Anda 100 juta sebulan. Berapa sedekah Anda? Kan tergantung Anda mengalokasikan budget finansialnya. Ada yang mengalokasikan katakanlah 10%, berarti kalau 100 juta 10 juta. Ada yang cuma 2,5%, berarti 2,5 juta. Gitu ya. Ada yang bisa nyampe 20%, berarti 20 juta. Ada yang sampai 50%, berarti 50 juta buat sedekah. Kan ada kayak begituannya. Nah maka mulai sekarang, coba Anda berhitung. Berhitung dan targetkan. Mulai dari sekarang, targetkan sedekahnya. Dan berhitung, oh saya supaya bisa sedekah segini, berapa nih income saya, berapa ini ya itu. Pengalaman saya pribadi kawan-kawan semua. Kalau kita fokus sama goal kita gak akan peduli sama omongan orang lain. Saya adalah orang yang sampai saat ini membangun bisnis
mungkin lebih dari 48 brand, bukan mungkin, yes gitu ya, 48 brand. Dan orang ngiranya gak fokus dan segala macam, bagi mereka yang gak paham. Karena fokusnya saya adalah saya bisa bermanfaat buat banyak orang dengan dengan membuat pundi-pundi cuan rupiah yang banyak. Saya gak peduli dengan omsetnya, tapi yang saya peduli dengan income sayanya. Karena dengan itulah nanti saya bisa lakukan sedekah, infak, wakaf sebanyak mungkin gitu. Bisa dipahami? Nah ini apapun caranya yang penting income segitu. Nanti alokasi sedekahnya misalkan berapa persen? 30, 40, 50, 20, bebas. Tergantung Anda. Jadi kawan-kawan semua sekali lagi, kalau kita pengen Allah mudahkan dalam usaha kita, coba mulai berpikir terbalik. Bukan kayak dulu baru bersedekah, justru bersedekah dulu, maka Allah akan kayakan. Bukan nargetin omset doang, tapi nargetin sedekah dulu, maka omset nanti dimudahkan, begitu. Itu poinnya. Nah, setelah itu sekarang Kang, saya pengen tahu nih. Kalau misalkan saya tuh pengen bersedekah, mana yang harus saya dahulukan? Ya, sedekah kemana aja sih Kang gitu ya. Kan duit terbatas misalkan gitu ya. Duitnya cuma 10 juta katakanlah. Sedekahnya kemana? Atau duitnya 1 juta nih, kemana? Nah, kalau saya boleh sharing kawan-kawan semua, maka silakanlah buat namanya alokasi giving, alokasi sedekah. Alokasi sedekah ini bisa dilempar kemana aja. Satu, sedekah ke orang tua Anda dan mertua Anda kalau sudah nikah. Sebenarnya ini bukan kewajiban Anda loh, tapi itu bagian dari pahala sedekah. Maka Anda targetkan Anda mau ngasih ke orang tua berapa sebulannya. Dua, sedekah untuk kaum duafa dan anak yatim. Kita jangan sampai termasuk orang yang memang pendusta agama. Bagaimana Rasul berkata bahwa anak yatim itu kayak begini nih tangannya ya, sama kita, sama Rasul itu. Maka kita harus dempetin anak yatim dan duafa gitu. Supaya apa? Supaya dapat pahalanya, berkahnya gitu ya. Dan silakan dibudgetkan, mau Anda lempar ke duafa dan anak yatim berapa. Ketiga, sedekah di pagi hari. Ya gak usah banyak-banyak, ya syukur kalau banyak ya. Ya awal mungkin latihan 1.000 setiap hari, 5.000 dikali 30 hari sebulan. Nah cuma berapa doang, tinggal tiap subuh tuh sedekah. Kenapa nggak sedekah pagi hari? Karena malaikat turun ke muka bumi pagi hari itu dan mendoakan orang yang bersedekah setiap paginya. Masya Allah, doa malaikat itu makbul Pak. Jadi kalau misalkan Allah doain sama malaikat itu, insya Allah makbul banget gitu. Silahkan nanti lakukan. Yuk kita komitmenkan. Itu yang pertama, sedekah pagi. Yang keempat adalah sedekah di hari Jumat. Di hari yang mulia. Entah itu lagi berbagi nasi. Kalau sebulan misalkan ada 4 kali Jumat, ya itu Jumat kali 4. Dikali Anda bagi nasi berapa biji, dikali rupiahnya gitu. Itu ditargetkan. Apalagi Kang, yang kelima adalah sedekah untuk perjuangan dakwah. Bagi Anda yang sekarang tahu bahwa ya dakwah adalah kewajiban kita, by the way kawan-kawan ya. Itu butuh bensin juga. Nah itu support. Gak mungkin Ustadz ini bisa ibaratnya hidup terus-terusan dengan cara berbicara doang. Ibaratnya butuh kita support gitu. Nah support. Kegiatan dakwah, syiar perlu kita support. Apalagi Kang, nah, nomor 6, Anda bisa bersedekah berupa sedekah jariah, wakaf. Yang dimana pahalanya itu tak akan putus walaupun kita mati, kan begitu ya. Nah nomor 7 adalah sedekah insidental. Ya bebas, ini mau bantu teman, bantu kawan, bantu orang nikah, bantu orang apalagi kesulitan, bantu masjid, silakanlah. Nah 7 alokasi tadi setidaknya dibikin tuh alokasinya. Saya target bisa sebulan sedekah 100 juta. Saya target 300 juta. Saya target 500 juta. Wah Kang kegedean, ngasih contoh kok gede. Ini kan contoh supaya bisa jadi amin gitu loh ya, doa gitu ya. Saya 10 juta deh. Nah silakan dibikin. Nah dengan begitu kawan-kawan semua, maka nanti otak kita bakal melar nih. Duh gue nih tiap bulan target sedekah 30 juta gitu kan. Berarti kan income gak mungkin 30 juta. Income Anda gak mungkin 30 juta. Kalau bisa sedekah 30 juta, income Anda pasti lebih banyak. Nah percaya atau tidak kawan-kawan semua, ketika Anda menargetkan angka sedekahnya, memikirkan serius angka-angka itu, maka prosesnya Allah akan mudahkan. Saya sudah buktikan, saya sudah banyak dapat keajaiban dan pertolongan dari Allah lah gitu ya. Kadang saya agak ngejar kolaborasi, kadang saya agak ngejar project, tiba-tiba orang datang, ajak kolaborasi, bikin project bareng, dapat duit, dapat cuan, ada aja. Nambah lagi. Itu poinnya. Maka apa simpulannya kawan-kawan semua? Jangan cuma sekedar menargetin omset, targetin sedekah mulai sekarang. Kenapa? Karena di situ akan ada keajaiban. Buktikan.